Karena seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh gubernur dan jajarannya keluar aturannya ada di Dewan. Jadi ngerti kira-kira ke depan Jakarta kayak apa sih gitu. Ngerti. Jakarta kemarin kayak apa, tapi kita tidak terlalu banyak lagi cerita yang kemarin lah. Lebih baik kita menatap ke depan kayak apa. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kalau ada warga Ciganjur sakit dinyatakan positif swab, langsung saat itu bagi yang belum dapat rumah sakit, karena pasti kalau ke rumah sakit diurus sama puskesmas memang penuh semua. Rumah sakit rujukan semuanya penuh pasti. Bapak Ibu langsung WA ke saya. Foto apa KTP-nya difoto, kasihkan ke saya. Lengkap, alamatnya lengkap. Hasil labnya kayak apa? Yang dibutuhkan apa? Ruang ICU, ventilator, apa? Kan dikasih tahu sama orang lain itu. Yang kedua, keluarganya yang bisa dihubungi namanya siapa, nomor HP-nya dicantumkan. Segera mungkin. Kalau yang sudah ditangani oleh puskesmas sudah ke rumah sakit, ya alhamdulillah tidak perlu. Tapi kalau sudah di puskesmas ternyata belum dapat rumah sakit karena semuanya penuh, tolong di WA ke saya. Mudah-mudahan bisa bantu, mudah-mudahan. Saya Januari dengan Desember mengantarkan warga yang WA kayak begitu itu hampir 20 orang. Yang 6 orang dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet karena dinyatakan ringan di sana. Yang berat dibawa ke rumah sakit rujukan di Pasar Rebo, ada yang di Pasar Minggu, ada yang di rumah sakit swasta. Nggak apa-apa, Ibu nggak usah takut. Rumah sakit swasta pun kalau yang menangani dinas kesehatan, kita nggak usah takut ada bayar, enggak. Jadi kalau sudah WA ke saya langsung share kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Asisten Kesehatan Jakarta. Kalau bagus kebijakannya untuk rakyat, kita dukung betul. Tapi kalau kebijakannya tidak untuk rakyat, kita kritisi habis. Saya pikir itu aja. Banjir, mana-mana kita sering ketemu banjir. Sekarang apalagi saya baca hampir semua provinsi kena banjir. Ini pendidikan, kesehatan, ada lagi pendidikan. Tahun ini adalah tahun pertama kebijakan penerimaan murid baru untuk sekolah negeri menggunakan zonasi. Tahun pertama. Ini perjuangan kami sudah puluhan tahun. Nah, saya sudah tahun ke-12 di sini. Dan selama ini memang saya yang dipercayakan untuk menangani pendidikan. Rasanya baru tahun ini sudah ganti kepala dinas sampai 5 kali. Baru kepala dinas sekarang yang begitu merespon keinginan Dewan agar sekolah negeri itu bukan hanya dipakai untuk orang kaya, supaya semua orang berhak menikmati sekolah gratis. Penerimaan murid baru sekolah negeri, kalau persyaratannya NEM, maka sampai kiamat sekalipun orang miskin rasanya susah masuk sekolah negeri. Betul? Betul. Yang punya NEM bagus itu kan orang yang mapan. Makannya penuh gizi, ada protein, punya vitamin, bagus. Itu membentuk kecerdasan otak itu bagus. Teorinya semacam itu. Saya pernah membaca buku karangan Profesor saya dari Jogja itu tentang teori pembentukan kecerdasan otak. Masukkan. Makannya bagus, proteinnya bagus, bahkan ada vitamin, bagus. Yang kayak gitu hanya orang yang mapan saja. Oleh karena itu, saya minta kepada kepala dinas, tolong ke depan, bukan NEM standarnya.
Alhamdulillah tahun ini dimulai, walaupun ada demo. Siapa yang demo Bapak Ibu? Yang demo itu adalah orang tua murid SMP Negeri 114. Kalau terakhir kan ketemu saya demonya. Orang tua murid yang anaknya masuk di SMP 115 tepat. Karena sudah puluhan tahun, kalau 115 rata-rata bisa masuk SMA 8, kan gitu. Udah bayangannya kan masuk di 8 aja pasti. Memang dia dua. APBD besar kan punya rakyat Jakarta. Nah, begitu kemarin dirubah menggunakan zonasi, akhirnya kan banyak orang miskin diterima di SMA 8, SMA 28, SMA unggulan banyak orang miskin. Sekarang itu dia terakhir ketemu saya minta Bapak Ibu mengenalkan diri dari mana. Kenalkan kan saya. Semuanya dokter. Yang mengenalkan diri, ngawal demo sampai ke istana itu dokter. Minta dirubah supaya itu dibatalkan semua penilaian murid baru. Dan kalau itu dibatalkan sesuai dengan keinginan ibu sudah meruntuhkan orang-orang miskin yang sudah keterima. Jumlahnya lebih besar dari itu. Orang miskin diterima di sekolah negeri 117 SMA negeri itu dibanding anak-anak yang dari SMP 115 kan jumlahnya besar, nggak begitu besar. Nggak bisa. Jadi kalau ada kekeliruan masalah umur, kan umur kan ada itu, kita terima masukannya, akan kita perbaiki penerimaan murid baru tahun ini yang akan datang. Kan gitu. Bukan yang sedang-sedang dibatalkan. Karena penerimaan murid baru itu sudah dihitung. 1 tahun kita akan tatap muka dengan guru itu berapa jam. Sudah dihitung betul. Liburnya berapa jam, berapa hari gitu. Kalau dibatalkan akan mundur bisa 2 minggu. Nah, akhirnya menerima. Kita terima dulu masukan-masukan ibu. Saya hargai betul, saya ucapkan terima kasih. Ini akan saya masukkan, saya diskusikan dengan Kepala Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan untuk perbaikan penerimaan murid baru tahun 2021-2022 nanti. Mungkin betul. Nanti kita perbaiki ke depan itu. Tapi di Permendikbudnya memang bunyi umur itu. Tetapi penerapannya berbeda. Di Permendikbud itu bunyinya kalau ada anak satu sekolahan, satu kelurahan yang sama-sama di Ganjur lah. 10 anak tinggalnya di Ganjur. Sama-sama di RW 5 umpamanya itu. Yang 10-10-nya daftar ke SMA 28 umpamanya itu. Apa yang akan diuji? Tidak boleh. Akhirnya umur itu. Dari 10 itu siapa yang tertua dulu diambil. Padahal sebenarnya semacam itu, tapi di Jakarta kelihatannya mungkin keliru mungkinnya. Bukan kayak gitu, begitu masuk umur duluan katanya. Makanya orang banyak yang nangis itu anaknya pinter, bahkan sudah dikursuskan, kan orang kaya pasti itu. Tahu-tahunya tidak bisa masuk. Padahal masih ada lagi jalur prestasi. Kalau yang zonasi itu jalurnya orang miskin sebenarnya. Kalau dia orang pintar ada jalur prestasi. Prestasi akademik itu kan dinilai. Alhamdulillah selesai. Tidak ramai lagi, saya minta memang sudah selesai. Nanti kita perbaiki yang akan datang. Insya Allah sekarang kerja sedang kita perbaiki. Belum selesai. Dan saya kebetulan dipercaya sebagai ketua panitia kerja untuk merubah, merevisi Perda Pendidikan. Isinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Yang pertama, karena saya sudah ngobrol dengan Pak Anies berdua, 2 kali saya ketemu berdua, ngobrol aja. Saya minta Pak Anies tolong Bapak dengarkan saya. Bapak kan mantan Menteri dulu Pendidikan, saya juga pendidikan. Saya akan saya ceritakan. Bapak itu gubernurnya orang Jakarta, Pak Anies. Bukan gubernurnya sekolah negeri. Maunya saya Pak, Jakarta itu punya. Karena Jakarta itu adalah provinsi yang terkaya di Indonesia itu.
mestinya tidak ada warga yang ngeluh tentang pendidikan. Pejabat tidak pernah tahu, Pak, karena saya juga mantan jadi pejabat pendidikan, nggak pernah ngerti itu. Jadi begitu duduk menjadi anggota legislatif, jadi ngerti betul. Karena masyarakat tidak akan lapor ke pejabat pemerintah, lapor aja ke orang hebat. Saya ngerti, Pak. Jadi saya minta Bapak ke depan itu menangani sekolah bukan sekolah negeri. Seluruh sekolah termasuk madrasah pun tanggung jawab. Saya minta sekurang-kurangnya SPP yang anak sekolah dari SD sampai dengan SMK termasuk kalian itu dibiayai melalui APBD DKI Jakarta. SPP-nya saya mengusulkan sekitar 300. Yang kedua, Bapak juga wajib, tidak kewajiban itu sebenarnya dapat membantu sekolah-sekolah swasta yang tidak punya lab, yang tidak punya perpustakaan, yang tidak punya alat praktek. Itu Bapak harus bantu, Pak. Biar mereka ngajukan proposal pada Bapak tuh perintahan aja dinas pendidikan, timnya turun ke sekolah swasta, melihat betul nggak dia tidak punya lab. Lab itu kan banyak, fisika, kimia, biologi, matematika ada. Sekolah swasta yang kecil-kecil belum tentu punya semuanya itu, barang mahal. Nah, saya minta ke Pak Anies. Yang ketiga, Jakarta itu kaya, Pak. Dibanding Palembang dengan Bali, kita 10 kali lipat kekayaannya. Tapi Bali dan Palembang itu punya sekolah unggulan yang luar biasa. Hanya orang miskin yang boleh sekolah di sana. Bapak bantu sekolah satu kelas saja dibangunin, nggak ada coba. Karena saya mantan orang kandung gitu, Pak. Saya ngerti betul. Saya 27 tahun saya ada di dinas pendidikan. Nggak pernah itu gubernur bantu sekolah swasta al-makmur namanya. Dikasih bangunan satu kelas direhat, nggak ada. Nggak ada betul. Tapi Bali APBD-nya cuma 9 triliun, itu punya sekolah unggulan khusus orang miskin. Palembang juga sama. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita datang ke Palembang, kita bisa meneteskan air mata. APBD-nya cuma 9, triliun. Beliau punya SMA negeri unggulan khusus orang miskin. Dan lulusannya 100%, bukan 90% sekian. 100% masuk perguruan tinggi dengan beasiswa semuanya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bayangkan aja. Ada orang miskin betul, tunjukin rumahnya kepada kita. Rumahnya tidak ada keramik, tanah itu, gede, ininya, dindingnya itu, atasnya kayak rumbia gitu. Anaknya kuliah di Kanada, beasiswa. Ada yang di Kanada, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, termasuk yang di Indonesia. Luar biasa. Orang miskin betul. Masa Jakarta nggak bisa, Pak? Paling alhamdulillah. Tidak ada satupun konsep saya yang ditolak oleh Pak Anies. Yang berikutnya lagi, ada guru SD nggak nih? Ada guru SD yang hadir? Ada ya? Di SD itu, MC ya. Di SD itu sejak merdeka sampai hari ini tidak ada pegawai TU. Nggak ada. Jadi kalau ada orang TU kerja, mungkin kepala sekolah bawa ponakannya mungkin, atau bawa tetangganya mungkin. Bukan diangkat oleh pemerintah, nggak ada. Padahal di Jakarta itu SD yang terkecil saja gurunya ada 12. SD yang besar gurunya 39-40. Saya ngerti. Karena saya 27 tahun ada di dinas pendidikan dan saya di komisi E sudah 11 tahun. Saya sering datang ke sekolah-sekolah, dialog dengan kepala sekolah. Nggak ada, tapi nggak ada yang demo kan. Nah, saya usulkan melalui perda yang baru, di SD nanti harus ada pegawai TU. Kalau gurunya 12, 1 orang aja untuk ngurusin gajian guru, kenaikan pangkat guru. Guru kan ada gajiannya setiap bulan.
ada kenaikan pangkat pada waktunya. Kalau yang guru pas-pasan ngajar doang, yang 4 tahun sekali naik kalau lulus. Tapi kalau dia kreatif dan mapan betul sambil nulis dengan penerbit, bisa setahun sekali naik. Saya umurnya baru 40, sekarang golongannya 4P. Karena sambil nulis dengan penerbit, setahun naik, 2 tahun terus, luar biasa. Itulah harus ada yang ngurus. Masa kepala sekolah yang ngurusin gajian guru, kenaikan pangkat, ada betul. Nah ini kita coba melalui perda yang baru, namanya perda tentang sistem penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Karena penyelenggaraan sekolah itu ada 2. Kalau negeri penyelenggaranya pemerintah, kalau swasta penyelenggaranya yayasan. Tapi aturannya harus di tangan manajemen dinas pendidikan, harus satu. Nanti kalau perda ini selesai, guru swasta pun akan diperbaiki kehidupannya, harus. Tapi jangan lupa, yang menentukan dia sah, wajar menjadi guru adalah dinas pendidikan. Jadi bukan karena ponakannya yayasan, tamatan SMA nggak jadi SMA gitu. Ada loh. Nanti yang ngatur dinas pendidikan. Termasuk penghasilannya kan diatur nanti. Kalau perda ini selesai. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu dan Saudara, yang pindah di sekolahan. Sekarang ini kan kepala TU dan kepala sekolah. 4 tahun pindah, 4 tahun pindah. Ya. Kepala sekolah 4 tahun. Tapi ke depan setelah perda ini selesai, guru harus mutasi. Saya minta guru itu paling lama 5 tahun mutasi, 5 tahun mutasi, terus saja. Nanti begitu umur 55, baru kita tanya, apakah Bapak masih betah ngajar di sono atau ingin ngajar yang dekat rumah, umpamanya semacam itu. Saya pikir logis. Karena umur 55 itu akan pensiun 5 tahun lagi, kita tawarkan itu. Dan saya ngomong dengan Pak Anies belak-belakan berdua sampai selesai, tidak ada satu pun yang ditolak. Bahkan kemungkinan malam atau sore Pak Anies telepon kepala dinas, tolong undang Pak Nawawi untuk memberikan paparan kepada seluruh jajaran dinas pendidikan. Terus Pak Anies minta sama Pak Menteri Dalam Negeri mengutus seseorang untuk mendengarkan saya. Saya datang. Saya dibayar sebagai kepala dinas. Apa ada waktu? Ada apa emang? Ya kalau ada waktu main ke dinas saya tebak aja. Pak Anies teleponnya. Iya Pak, Bapak tahu, iya saya tahu. Begitu saya datang ke dinas, ada utusan Mendagri suruh mendengarkan saya paparan di hadapan seluruh pejabat di dinas. Alhamdulillah selesai saya paparan, justru utusan Mendagri itu yang nyalamin saya. Dia katakan 95,5%, saya setuju semua konsep Bapak. 4 tahun saya bekerja kayak gini. Nah, ini insya Allah saya mohon juga doanya Bapak Ibu dan Saudara. Insya Allah tahun ini akan selesai. Sekarang perda itu konsepnya sudah di Kementerian Hukum dan HAM, sudah dilaporin sama Dinas Pendidikan kemarin. Nanti selesai dari dinas dari Kementerian Hukum dan HAM, pasti kembali ke Gubernur. Gubernur akan menyerahkan ke Dewan. Nah, kami akan rapat. Saya rencanakan sebelum penerimaan murid baru selesai, mudah-mudahan. Sehingga nanti sekurang-kurangnya tahun 2022 itu salah satunya sudah dipakai aturan yang baru. Yang pertama mesti SPP dulu. Supaya SPP semua, semiskin apapun, tidak keluarkan biaya nantinya. Dan kita tidak perlu ngejar-ngejar sekolah negeri lagi. Sekolah swasta juga sama. Oh di negeri juga sama sekarang udah banyak sama. Saya kuliah S1, S2, S3 nggak ditanya itu. Ijazah negeri itu swasta gitu, nggak ditanya. Ngelamar kerja di mana-mana juga nggak ditanya ijazahnya negeri itu swasta enggak. Yang penting sah. Jadi, mudah-mudahan tahun ini betul-betul selesai revisi perda pendidikan.
Rasanya kalau nggak selesai saya hutang kepada rakyat nggak terbayar. Kalau saya nggak lihat gambarannya karena Pak Anies setuju, kepala dinas sudah ikut setuju terus sekarang itu. Setiap diskusi dengan saya, hampir semuanya sudah setuju. Dan insya Allah, mudah-mudahan tahun ini selesai dan masyarakat banyak, khususnya orang miskin, akan merasakan manfaatnya. Kalau sudah ada sekolah unggulan orang miskin, maka mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang akan lahir pemimpin-pemimpin di Jakarta yang berasal dari kaum duafa. Ini pasti orang miskin yang bisa kuliah di mana-mana, yang perguruan tinggi bagus-bagus, tapi kan beasiswa semuanya. Nanti selesai kuliah, balik lagi ke Jakarta dan akan diangkat jadi pegawai Pemda DKI Jakarta. Harus sudah begitu, konsepnya seperti itu. Saudara, nanti pada saat diskusi, waktunya sudah saya serahkan nanti diskusi itu, Bapak Ibu boleh nanya tentang keserak yang menjadi tanggung jawab saya, keserak pendidikan, kesehatan, sosial, olahraga, pemuda, agama, perpustakaan dan arsip, jarang yang nanya. Dan boleh juga nanya tentang jalan banjir terus, jalan rusak terus sudah puluhan tahun dan ditengok sama-sama sama lurah namanya. Nah diperbaiki boleh. Atau kegiatan-kegiatan lain yang mestinya ditangani oleh pemerintah tetapi lupa umpamanya. Karena kebanyakan kerjaan umpamanya disampaikan boleh ke saya. Ya. Ini kan ada puskesmas. Dengan itu Bapak Ibu tanya tentang BPJS, puskesmas saya jawab. Lebih tahu dari saya pasti. KCP ibu yang akan jawab. Orang pendidikan masih lebih tahu. SDA hadir kan, ini SDA juga hadir. Atau hal-hal lain. Namanya di jalanan lampunya mati. Boleh ibu lapor ke saya, tapi tolong difoto. Di mana alamatnya, di mana dikasihkan jumlahnya, ada berapa lampu yang mati. Boleh melaporkan itu. Segala risiko kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang mestinya ditangani oleh pemerintah, baik pemerintah tingkat kelurahan maupun kecamatan dan wali kota, tapi kemungkinan jangan-jangan belum kebagian, boleh disampaikan. Nanti kita diskusikan bersama. Kalau Bapak Ibu juga akan datang konsultasi ke kantor saya, boleh. Harinya Selasa dan Rabu. Senin saya tidak menjanjikan waktu karena Senin saya olahraga. Selasa dan Rabu dari pagi sampai sore saya siap menerima. Tapi masalahnya disampaikan lewat WA. Ibu-ibu, bapak-bapak namanya saya cantumkan. Saya Surya dari Ciganjur umpamanya ngomong. Saya akan ketemu Bapak, akan diskusi tentang A, B, C, D, Z. Kenapa saya minta itu? Kalau yang ditanyakan saya nggak ngerti jawabannya, saya akan minta tolong pada dinas atau Kasudin bantu saya untuk menjawab masyarakat gitu loh. Tapi kalau yang masalah terserah, insya Allah saya ngerti. Masalah sosial, mestinya Kasatgas Sosial ada mestinya menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sosial gitu. Bapak Ibu boleh. Ya, barangkali pengantar saya itu, silakan waktunya saya ajak diskusi dengan Bapak Ibu. Disampaikan oleh Bapak Nawawi hingga sampai ke Gubernur. Barangkali memang saya secara pribadi pun dan kawan-kawan itu sudah menikmati gitu, dalam dunia pendidikan, karena memang kita berkiprah dalam dunia pendidikan. Ya. Dan yang paling kita rasakan itu memang tadi zonasi. Ya, kita senang sekali memang ada zonasi. Kalau kemarin anak kita sampai hampir boleh dibilang nangis darah. Anak yang punya ini sekali, punya prestasi, kemudian juga punya kemampuan knowledge-nya tinggi, kemudian juga tinggi. Tapi kebetulan memang mereka tidak dapat di negeri, akhirnya down. Ya. Sekolah cari ke sana ke sini gitu ya. Tapi ketika kemarin juga Ibu namanya siapa?
Baik ini Pak. Iya. Akhirnya kan kemarin juga ada donasi, kemudian ada jalur KJP, ya, kemudian ada jalur prestasi, itu sangat membantu. Ya. Termasuk saya juga punya keponakan itu yang punya prestasi, akhirnya mereka bisa masuk. Tapi kan ini kan memang untuk saat ini kan kita memang lagi merasakan pendidikan memang lagi kurang ya Pak ya. Seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa kita jatuhnya memang kita lagi ada masalah pendidikan itu dari sejak pandemi sampai ke sini itu yang saya merasakan bahwa Bapak tadi sampaikan bahwa yang namanya ada anak yang ikuti pendidikan, bahkan satu keluarga ada anak 5 tapi dia punya HP cuma 2 ya, punya HP cuma 2 dan kita akhirnya karena keterbatasan seperti itu kita bukan bagi guru jadi nggak saklek. Akhirnya yang tadinya kita harus menyelesaikan tugas hari selesai tapi tidak, kita bisa sampai malam, bahkan sampai akhirnya kita tenggat waktu sampai besok gitu ya. Ini akibat apa? Karena memang adanya PJJ gitu. PJJ ini akhirnya memang ya satu bukan cuma ini tapi gurunya juga agak kesulitan juga, dan kedua juga memang siswa yang mengalami begitu. Kemudian kalau tadi ada itu kan sudah program yang disampaikan Bapak kepada Pemda yang kemudian akhirnya diterima itu. Seperti apa yang sudah disampaikan tidak ada yang ditolak gitu. Ini kan apa ini memang termasuknya jangka pendek atau jangka panjang kita nggak tahu gitu. Kalau memang itu jangka panjang itu kan pada masa pemerintahan yang sekarang Bapak atau juga yang sedang mungkin yang sekarang ini diduduki, atau memang nanti berikutnya ke depannya follow up bagaimana kalau sudah ganti gitu. Selama ini kan kita beberapa kali duduk di pendidikan, beberapa kali mengalami perubahan ini, kemudian RPP udah macam-macam gitu. Kemudian juga kita untuk pendidikan juga sistemnya udah macam-macam. Ya. Nah ini yang kita tanyakan itu, yang saya pribadi tanyakan, apakah itu nanti saat yang masih menjabat pada saat ini dan berikutnya tidak ada, akan masih terutama yang kayak zonasi nih ya, ini kan alhamdulillah banget yang zonasi ya, yang tadinya mungkin kita anggaplah kita orang nggak mampu, tapi ternyata zonasinya bisa. Nah terus tadi nyambung ibu-ibu, itu zonasinya berapa per RW apa gimana gitu, kalau kita di WRW nggak ada sekolah gimana gitu, nyambung ibu ini tadi, jadi ini sambung itu Pak, maaf ya. Itu Pak tadi ya. Jadi yang saya sampaikan, yang saya tanyakan adalah jadi follow up-nya apa nanti akan ikutin atau memang ini kan berlangsung gitu ya. Yang kedua BPJS Pak, ini ada ibu-ibu yang tadi nyambung BPJS ya. BPJS itu tadi katanya nggak bayar ya, tapi nggak naik maksudnya, tapi ternyata katanya mereka sudah bayar tapi naik gitu. Barangkali Pak itu yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas kesempatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah panggil KPK orang udah banyak keluar tahun kalau dipanggil KPK. Padahal persoalannya lain tapi jangan saya ngerti. Perda ini setelah jadi nanti setelah selesai berlaku sepanjang masa siapapun gubernurnya. Kalau ada gubernur akan merubah itu dan merugikan rakyat, maka rakyat boleh lapor ke DPRD. Boleh. Nah, itu tidak mudah karena merubah peraturan yang sudah diterima oleh rakyat. Rakyat merasa gembira dengan peraturan itu, tahu-taunya gubernur berinisiatif untuk merubah. Itu konsepnya pasti dikasih ke dewan, itu pasti itu. Kalau dewan tidak mau, pasti tidak akan berubah. Atau rakyat tahu duluan sebelum dewan tahu, rakyat boleh lapor ke dewan.
nanti pada saat diajak membahas diskusi tentang rencana perubahan itu tidak akan jalan. Karena yang merancang, membahas, yang menyelesaikan adalah gubernur dan anggota Dewan Peraturan itu. Itu satu. Yang Pak Marno